Forum konsultasi publik ketiga, pemerintah Kabupaten Jember dan tim penyusun tidak memiliki. Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Jember menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Kamis siang 15 Juni 2023. Dalam aksi ini mereka menyoal sengkarut peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau Perda RT RW. Terdapat sejumlah poin tuntutan yang disampaikan. Salah satunya ialah menghapus klausul pertambangan. Masa aksi mendatangi kantor wakil rakyat pada Kamis siang. Kemudian Ketua Komisi A Tabroni dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Mufid menemui massa. Setelah itu Tabroni dan Mufid menandatangani fakta integritas yang diajukan oleh pendemo. Menurut Sekretaris Bidang Gerakan PC PMII Jember, Nanda Hoirul Rizal, terkait pengawalan atas Perda RT RW tersebut pihaknya fokus pada pengawalan di wilayah selatan Jember. Yang pertama di daerah Getem, di mana jalur lintas selatan dialihfungsikan menjadi tambak. Padahal menurut Nanda di Perda RT RW maupun kajian lingkungan hidup strategis, wilayah selatan diperuntukkan kawasan konservasi, termasuk wilayah yang dapat menanam arus tsunami. Sedangkan jika Perda RT RW tidak segera disahkan lanjutnya, maka investor tambak ilegal di wilayah selatan Jember tetap beroperasi. Selain itu, PMII mencatat wilayah selatan Jember lainnya yang terdampak jika Perda RT RW tidak segera disahkan ialah Desa Grenden, Kecamatan Puger. Itu tidak masuk pada klausul pertambangan atau wilayah pertambangan. Tetapi hingga sekarang di wilayah Grenden Gunung Sadeng masih dieksploitasi dan tetap menjadi incaran para investor. Fokus terakhirnya ialah perkara gumuk. Ia menerangkan bahwa gumuk di Jember telah rata dibeli, hingga ada narasi bahwa gumuk yang dibeli ini akan dibabat dan berdampak pada masyarakat. Varial untuk masalah RT RW ini, wilayah kawalan khususnya APM Jember ini lebih fokus di wilayah selatan. Yang pertama di daerah Getem, di mana di situ seluruh jalur lintas selatan itu sudah dialihfungsikan menjadi tambak. Padahal di RT RW ataupun di KLAS itu sudah berbunyi bahwasannya di wilayah selatan itu diperuntukkan untuk wilayah konservasi ataupun untuk wilayah yang dapat menahan arus tsunami. Tanpa RT RW nggak bisa menunda. Ya, makanya dengan tidak adanya RT RW yang tidak segera disahkan ini, pihak-pihak yang ada di wilayah selatan, khususnya di sekarang ada di sana, masih tetap melegalkan ataupun masih tetap berdiri membangun dan juga masih tetap proses perihal masalah pembangunan tambak itu sendiri. Nah, ketika RT RW itu sudah ada, kemudian urusan untuk masalah konservasi itu ada, kemudian di sana itu tidak diperuntukkan untuk pertambakan, maka segala jenis pertambakan yang ada di sana harus segera untuk dicabut. Kemudian yang kedua, perihal untuk masalah di Puger juga, bahwasanya di Kecamatan Puger khususnya di wilayah Grenden itu tidak masuk pada klausul pertambangan ataupun tidak masuk pada wilayah pertambangan. Tapi nampaknya sampai saat ini di wilayah Puger, khususnya di wilayah Grenden, Gunung Sading masih tetap dieksploitasi. Gunung Sading masih tetap menjadi incaran para investor khususnya investor dari Cina. Dan sampai saat ini pun yang kami dapatkan bahwasanya Gunung Sading itu sudah terplot-plotkan dan bakalan dibabat habis dalam jangka waktu sekian tahun. Kemudian yang terakhir yang menjadi titik fokus kami perihal masalah gumuk-gumuk. Bahwasanya gumuk-gumuk yang ada di wilayah Kabupaten Jember ini itu sudah rata dibeli, sehingga ada notasi ataupun narasi bahwasanya gumuk-gumuk ini yang sudah dibeli akan dibabat dan itu akan sangat berdampak pada masyarakat. Dan beberapa masyarakat khususnya di Pakusari, kemudian di Jenggawa, kemudian di Antirogo yang sudah kehilangan gumuknya sudah mulai merasakan akibat dampak dari hilangnya gumuk itu sendiri. Karena sumber mata air perihal masalah pertanian itu ada di sana. Kemudian Ketua Bapemperda Mufid menjelaskan bahwa perda tersebut telah masuk ke program pembentukan perda di tahun 2022. Namun sampai saat ini draft belum sampai ke Dewan sampai pada pembentukan Pansus 12 Raperda. Usulan sehingga pada saat penyusunan Properda di tahun 2022 ya Properda tahun 2023 akan dibahas tahun 2022. Nah itu sudah masuk tentang RDRW.
karena mungkin sampai saat ini draft dari Raperda perubahan RT RW itu belum nyampe kepada masyarakat. Sampai pada pembentukan pansus kemarin terhadap 12 Raperda ini belum masuk seperti itu. Sementara itu, Ketua Komisi A Tabroni menjelaskan bahwa membahas Perda RT RW tersebut masih memungkinkan. Prosesnya sekarang masih di pemerintah provinsi. Pemkab Jember masih menunggu pembahasan oleh Forum Penataan Ruang Provinsi. Apakah memungkinkan untuk dibahas di tahun 2023? Memungkinkan, karena ini masih bulan Juni ya. Jadi prosesnya sekarang masih di pemerintah provinsi. Jadi masih menunggu pembahasan oleh Forum Penataan Ruang Provinsi (FPR). Nah, katanya sudah selesai, tinggal rekomendasi tanda tangan gubernur. Nah, nanti FPR itu berita acara dari Forum Penataan Ruang bersama dengan validasi dokumen KLAS dari provinsi juga beserta peta dasar dari Badan Informasi Geospasial BIG itu. Nah, itu nanti beserta draft Perda masuk ke Jember. Perkiraan saya bulan Juli sudah bisa masuk ke Jember, maka di tahun ini bisa dibahas. Jadi draftnya itu masih di provinsi? Ya, jadi draftnya itu sudah di provinsi lagi dibahas. Kan dimasukkan ke DPRD bersamaan dengan 3 persyaratan tadi. Nah, nanti di DPRD akan dibahas lagi substansinya gitu. Kalau sudah cocok sama DPRD itu harus maksimal 10 hari, nanti dikembalikan lagi ke menteri gitu, untuk mendapatkan persetujuan substansi. Nanti balik lagi nanti ke Jember untuk dilakukan pembahasan lintas sektor dengan semua stakeholder termasuk mahasiswa. Memang agak panjang prosesnya, nggak bisa pendek, panjang. Karena harus melibatkan menteri ya. Terakhir baru nanti ada evaluasi dari gubernur, apakah itu sudah sesuai dengan pembahasan DPRD dengan eksekutif dengan menteri. Baru terakhir setelah evaluasi baru bisa ditetapkan oleh bupati. Jadi tapi dalam proses pelaksanaan itu maksimal 18 bulan harus selesai. Jadi tahun ini harus selesai. Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV, Jember. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Harapan kita bersama tentunya ini menjadi